Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Helembang dengan MPM 2313041083 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang. Hari ini ada yang tidak hadir? Kalian masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang cerpen. Betul. Berkaitan dengan cerpen, kita akan hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan cerpen, kita akan mempelajari fabel. Dan tahu fabel tidak, anak-anak? Cerita hewan, Bu. Betul. Ada yang pernah nonton berarti ya kalian? Yang pada zaman dahulu itu kan? Iya. Buaya. Iya, betul. Jadi fabel ini bisa dibilang cerpen, tapi pemerannya itu hewan. Tokoh yang diperankan adalah hewan. Definisi dari fabel itu adalah fabel adalah cerita pendek yang biasanya menampilkan hewan sebagai karakter untuk menyampaikan pesan moral. Fabel memiliki sejarah yang kaya dan signifikan budaya di seluruh dunia. Jadi fabel ini bukan cuma ada di Indonesia ya anak, tapi di seluruh dunia juga ada. Selanjutnya itu adalah asal-usul dari fabel. Fabel berasal dari tradisi lisan kuno, membawa nilai-nilai moral yang kuat. Seorang penulis fabel terkenal Aesop, seorang penulis fabel terkenal menciptakan kisah yang mengajarkan pelajaran berharga melalui karakter hewan, memperhatikan kebijaksanaan yang abadi. Terus apa sih manfaat dari cerita fabel ini anak-anak? Jadi manfaat dari cerita fabel itu adalah untuk mengajarkan nilai-nilai etika, mendorong berpikir kritis, serta meningkatkan hasil pelajaran melalui keterlibatan yang tinggi dan daya ingat yang lebih baik. Terus selanjutnya ada ciri-ciri dari fabel ini. Yang pertama itu adalah struktur pendek. Fabel memiliki narasi yang singkat dan padat, memungkinkan membaca untuk memahami cerita dengan cepat tanpa kehilangan makna atau pesan moral. Terus selanjutnya yang ciri kedua adalah selain ciri-ciri ada karakter dari cerita fabel. Jadi ciri-ciri karakter dari cerita fabel itu adalah yang pertama pastinya adalah karakter utamanya adalah hewan tapi hewan ini sifatnya seperti manusia anak-anak yang memiliki seperti bisa berbicara, bisa berpikir, bisa merasakan, menjadikan cerita lebih menarik dan mengedukasi untuk kalian membaca. Ada pertanyaan dia? Ibu. Oke. Terus ciri-ciri fabel ini juga mengandung pesan moral yang jelas baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga kalian ini membacanya itu menarik untuk dipelajari serta berharga dari setiap cerita yang dibaca. Ada pertanyaan nggak? Cukup Ibu. Udah paham nggak tentang ciri-ciri fabel? Paham Ibu, ada strukturnya. Karakter di sini tuh kan ceritanya pemerannya hewan, terus tapi yang soalnya itu manusia. jadi bentuknya hewan apa badannya manusia?
tidak tergambar. yang jadi Iya, maksudnya supaya jadi bisa muncul strategi supaya tidak dikejar kucing. Ada tanya lagi nggak? Coba sambil lanjutkan ya. Nah, ibu ada video, coba kalian simak ya. Kura-kura Ya tidak lupa ya. kayaknya bu bisa di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci sombong yang merasa dirinya adalah hewan yang dapat berlari paling cepat. Dia sering berlari keliling hutan dan angkuh sambil mengejek hewan-hewan lain. Suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot tengah berkumpul dan berbagi cerita di tengah hutan. Tiba-tiba sang rakyat tengah asing mengobrol dan tampak kelinci yang berlari dengan cepat mati mereka. Pun berterbangan, dua tiga semalam itu terbagi-bagi. Kura-kura menjadi kesal kepada kelinci yang tidak menghargai keberadaan mereka. Kura-kura pun menegur kelinci. Namun kelinci malah semakin mengejek kura-kura dan teman-temannya sebagai hewan yang lambat. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tidak tega jika dia dan teman-temannya dihina seperti itu. Kura-kura lalu menarik kelinci untuk berlari. Kelinci pun menerima tantangan kura-kura sambil tertawa mengejek. Simak ya anak-anak videonya. Dia yang akan menjadi pemenangnya. Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan terkumpul telah berkumpul dan bersorak-sorai di area perlombaan. Saat perlombaan dimulai, dengan mudahnya kelinci langsung memimpin perlombaan. Dia terus berlari jauh dengan kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci menjadi sangat tertawa dan menertawakan kura-kura. Namun kura-kura pantang menyerah. Kura-kura tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memakan wortel di bawah pohon. Dia yakin sekali kura-kura tidak akan membenci musuh. Di kejauhan, tampak kura-kura dengan keinginan berjujuran masih berusaha berlari sekuat tenaga. Karena kekenyangan, kelinci jadi ngantuk. Kura-kura yang lambat akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke garis finish berikutnya. Sehingga kelinci pun memutuskan tidur sejenak. Kura-kura pun semakin bersemangat dan terus berusaha saat melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Udara bawah pohon yang sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang segar membuat kelinci tertidur sangat puas. Bahkan dia tidak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menetapkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak lagi bisa mengejarnya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Hewan-hewan lain yang menonton bersukaria dan ikut bangga melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari dengan kegigihannya. Ya, setelah menonton 10 menit, menarik tidak videonya? menarik ibu Ada pesan-pesan yang bisa kalian pahami tidak? tidak boleh sombong menurut tidak boleh sombong tidak boleh menyepelekan orang lain. Betul. Coba itu pas pertanyaan ya. Untuk Marolin, coba karakter yang mau karakter dari video tadi itu siapa aja? Ada tokohnya ya, Bu? Iya, tokohnya. Namanya ada kura-kura sama tokoh utamanya ada kura-kura sama kelinci. Betul. Terus dia coba ditanya pesan moral apa yang kita dapat dari kura-kura? Itu bu kalau kura-kura dari segi kura-kura ya, kalau kura-kura itu kayak dia tuh nggak pernah menyerah, selalu berusaha keras. Pokoknya dia tuh kerja keras itu bu nggak menyepelekan hal sekecil apapun kayak dia kan lambat tapi dia
bisa saja, tapi kan kalau kita dengan orang lain kan lebih seolah-olah kita dalam lingkup itunya kan, dalam lingkup ceritanya biar nggak terasa feelingnya. Ada pertanyaan lagi dia? cukup. Karoli ada pertanyaan? Cukup gitu. Anggi ada pertanyaan? Cukup gitu. Baik. Berarti materi fakta ini paham ya kalian ya? Paham. Oke. Jadi kalau misalkan sama-samanya sudah paham ya, seperti kejujuran, kebaikan, dan kecerdikan. Terus struktur dari cerita fabel itu, ciri-ciri dari fabel itu memiliki struktur yang pendek, terus mengalami seperti sifat manusia, terus pesan moral. Ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Dipahami berarti ya untuk cerita fabel ya. Paham Bu. Untuk hari ini apakah mau ada tugas tidak? Tidak. Tidak Bu. Sudah capek. Sehari yang kita pergi. Berarti kalian cukup memahami cerita fabel saja ya. Ya Ibu. Materi selanjutnya nanti Ibu berikan minggu depan. Kalian berarti udah memasuki UAS ya? Ya. Semangat ya. Ya Ibu. Jangan sampai takut. Sedisinya Bu. Nanti Ibu kami pikirin kan sedisinya. Oke, untuk materi hari ini cukupkan ya. Terima kasih untuk kalian sudah bersemangat dan antusias untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, perkenalkan diri, nama saya Karol Kaviana dengan KMPM terakhir 33 sebagai observer desain dari nama calon guru Cindy Aprilia Lambang dengan angka MPM 2313043 dengan topik pembelajaran teks fabel. Pada komponen keterampilan mengajar bertanya tingkat dasar, yang pertama penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat sudah dilakukan dengan cukup baik, lalu kemudian